satu katanya, tambah satu lagi. Tambah satu lagi Pendeta Agung. Kurang dia. Yesus tambah lagi sini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis." Petrus iblis juga. Petrus iblis juga. Iblis. Jadi dua iblis itu adalah Yudas pertama yang mengkhianati, yang ketiga yang pertama Yudas, yang kedua adalah iblis. Itu adalah Petrus. Oke. Lalu tambahin lagi bang. 1 Yohanes 3:10 bang. 1 Yohanes 1 Yohanes 3:10. Kenapa 1 Yohanes? Maaf Pak Pendeta ya, maaf banget Pak Pendeta. Yohanes 3:10. Oke. Ya, nomor 10. Itu 3:10 apa itu bang? Kayak orang jualan aja itu. 3:10. Yohanes 3:10. Iya. Aduh, ini berzebul lagi. 3:10. Anak-anak iblis. Bang, ngomongnya jangan kok ngomongnya ngadepnya lah. Inilah tanda-tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, dan demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Oh, berarti Oten ini iblis, tidak mengenal kebenaran. Ya. Masalah gitu ya. Iblis. Oke, kita lanjut ya. Ya, sebentar bang. Kalau gitu bang, nyambung bang ke KPR 13 nomor 10 bang itu bang. Oh ya, oke, kita nanti ya. Jadi di sini kita sudah dapat, di sini adalah dua iblis ya. Nah, dua iblis ini Yudas dengan Petrus. Dua ekor iblis. 2 ekor. Ketuanya iblis juga, Pak De. Ini ketuanya nanti kita bahas. Ini ya, dua orang ini, 12 orang ini, duanya diantaranya iblis. Ditugaskan oleh Yesus, dua iblis ini untuk apa? Nah, dapat tugas nih. Tadi dipilih, ditugaskan ini. Markus 3:14. Iya, Yesus memilih, tadi kan memilih, sekarang menetapkan 12 orang itu, 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya untuk memberitakan Injil, Bible. Jadi kenapa Oten sampai sekarang ribut, saling bidatkan apa ya? Karena mendapat berita Bible ini dari iblis. ada salah satunya dari iblis ya. Iya. Ya, tadi kan dia katakan bahwa aku sendiri yang telah memilih. Nah, memilih. Kemudian setelah memilih, dia menetapkan. Ia menetapkan 12 orang, 2 diantaranya iblis, untuk menyertai dia dan untuk diutusnya. Memilih, menetapkan, dan diutus memberitakan Bible. Nah, ini Oten sampai sekarang ribut terus. Bidat. Iya, karena apa? Bible itu diberitakan oleh iblis. Berarti pemberitaan yang mereka terima daripada iblis gitu, Bang. Iya. Luar biasa. Benar-benar ini ditetapkan loh, menetapkan, mengutus. Jadi kalau Kristen ini, iblis itu memang diutus oleh Tuhannya. Salah sembah diutus, nyembah iblis ini. Hati-hati. Iblis itu selain diutus memang diizinkan, Pendeta Agung. Diizinkan. Halaman 3 bab 14 atau gimana bang? Markus. Jadi selain memang dipilih, ditetapkan dan diutus, memang diizinkan di sini. Ya, di Lukas 22:31, iblis sudah diberi izin. Simon, dengarkanlah, iblis sudah diberi izin. Nah, ini Yesus yang ngomong. Iya. Aduh. Hati-hati, Kristen ini hati-hati, ada iblis sudah diberi izin. Lalu kemudian pertanyaannya begini, Pendeta Agung, apakah dengan dua iblis itu Yesus puas tidak gitu loh? Ternyata tidak. Yesus memberitakan
tahu cara-caranya untuk memberitakan Injil. Bagaimana cara-caranya ini? Gimana cara-caranya nih? Soalan Nah, ini cara. Ya, Harus menggunakan cara iblis juga. Matius 10 ayat 16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Setahuku ular ini identik dengan iblis kan? Benar ya? betul. Waduh. Ya. Berarti cerdik seperti ular, cerdik seperti iblis. Ya benar. Ya. Berarti, waduh. Iblis itu, kecerdikan iblis ini suka nipu. Betul? Iya. Suka menghujat. Makanya Kristen-Kristen oten-oten kalau naik nipu, hujat. Membohong aja. Benar. Iya. Nah, ini sini ya. Jadi Yesus sendiri di sini sudah memberikan caranya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Binatang yang cerdik itu bukan ular. Kancil. Kancil, cerdik, ya kan? Enggak ada ular cerdik ini. Kalau ular itu licik dia. Licik. Iya. Nah, kalau kita lihat apa tuh ular, kita tidak boleh menafsir, tapi pendeta tadi sudah menjelaskan ular ini apa. Kita lihat ular ya. Silakan. Kita ular. Nah, ular. Nah, di dalam Alkitab Sabda kita ketik ular. Ya. Luar binasa ini. Diberikan pada naga dalam Alkitab. Ular atau naga dipakai sebagai lambang untuk iblis. Oh, Suaranya pelan Pak De. Suaranya pelan. Tapi untuk host, saya ingatkan AC-nya diperkencang lagi host. Di bawah mungkin agak panas itu host. Dikencangkan, ditambah kipas yang di bawah. Kalau kepanasan pantatnya sampai dukurnya silakan naik ke atas. Iya. Ini Komar ini biasa, di layar saya agak goyang ya. Kenapa ya? Luar biasa ya edukasi. Iya, kita sapa dulu sebelum lanjut. Sebelum lanjut pada Pak D ini. Hilang suaranya Pak D. Bang Jaki, assalamualaikum. hilang suara saya. Oke, jadi jelas ya. Jadi di sana Yesus memilih, menetapkan, mengutus, mengizinkan iblis dalam memberitakan Injil. Nah, teman-teman Kristen, kalau teman-teman Bang Baal, izin potong ya. Ini harus diulang ini. Berarti tadi ada perintah daripada Yesus, cerdiklah seperti ular, kan? Berarti Kristen diperintahkan cerdik seperti ular. Mungkin bisa diulang. Ular itu apa itu tadi? Coba data yang barusan tadi itu. Oke, baik. Ular di sini ya. Ular ini adalah nama yang diberikan. Ular ini ular nama yang diberikan kepada naga dalam Alkitab. Ular atau naga dipakai sebagai lambang untuk iblis. Berarti Kristen diperintahkan cerdiklah seperti iblis. Betul. Iya. Binasa datanya ini data valid ini. Waduh. Itu aja Kristen ini congor aja mereka. Iya, memang iblis ya. Berarti perang naga di surga itu perang iblis itu Pak De. Iya, betul. Nah, berarti surganya itu penuh dengan iblis. Nah, lihat ya sebagai data ya. Di sini di Wahyu nih iblis ya. Wahyu 12. Di sini dikatakan dan naga di sini. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Setan iblis mereka. Yang menyesatkan seluruh dunia. Nah, oten-oten itu penyesat. Oh, gini Pak Pendeta. Kayaknya bedanya iblis dengan setan itu apa kira-kira pendeta dengan jemaatnya gitu ya perbandingannya ya? Iya, seperti itu. Karena mereka menyesatkan ini. Menyesatkan mereka. Makanya mereka saling sesatkan, saling bidat karena iblis dengan iblis kan. Begitu. Lanjut Pendeta Agung. Baik. Jadi sedikit ya, sebenarnya enggak aneh kalau kita baca Bible. Sebenarnya kalau di Bible pun Yesus itu iblis juga.
ini kita kasih data ya, jangan kita menghujat, framing dan sebagainya. Kalau menurut data di Bible pun Yesus itu sebenarnya iblis. Berarti iblis mengutus iblis. Gampang ngertinya kan? Jadi menurut 1 Korintus 5 nomor 5, di sini dikatakan apa? Ini data valid di Bible nih ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Berarti di sini ada apa? Ada Yesus, iblis, kan? Iblis Yesus, Yesus iblis, iblis Yesus, Yesus iblis. Balik-balik aja sama ini, ya. Jadi orang itu nih siapa? Ini Kristen nih, orang ini Kristen nih. Harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti Yesus ini bekerja sama dengan iblis untuk menjadi juru selamat. Untuk menjadi juru selamat agar orang Kristen diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti Yesus dan iblis ini juru selamat. Gitu loh. Ya. Berarti Yesus ini iblis juga. Itu loh. Iblis Yesus, Yesus iblis, iblis Yesus. Yo. Ini Pak Pendeta, itu hubungannya saudara kembar, saudara sepupu, saudara kandung, atau saudara ipar itu Pak Pendeta? Saudara yang amat rapat lah bang ini bang sebenarnya bang. Memang macam kembar lah gitu loh bang. Sebab apa? Sebab dia bekerja sama untuk menjadi juru selamat loh bang. Jadi Kristen-Kristen kalian salah kalau mengatakan hanya Yesus juru selamat. Iblis juga juru selamat loh di Bible loh. Ya. Jadi hati-hati loh Kristen loh. Jadi jangan sampai kita menghujat, framing dan sebagainya. Kita harus membacakan data yang valid dari Bible. Nyambung daripada Bapak Ali. Enggak gitu Bapak Ali ya? Bagus. Kalau saya sih tidak kaget memang. Jadi memang mungkin sebelum lanjut ke iblis, Bang Darian, izin dulu Bang Darian, ini tamu dari tadi nggak kita sapa-sapa, mana tahu dia kenal sama iblis ini, mungkin nggak tahu lah kan. Bang Jeki, disapa dulu, disapa. Bang Jeki, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Jeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Enggak jadi pelurunya dikeluarkan, enggak jadi pelurunya dikeluarkan. Ada simpan dulu Pak Pendeta pelurunya. Enggak jadi. Halo, Iya Bang. Ya. Puas hatiku Bang dengarnya, Bang. Satu jam Bang, 1 jam aku Bang, 1 jam aku ditanyain, aku jawab terus. Aku bertanya satu aja Bang, enggak mau. Aduh, konten ini. Abang nanya sama iblis ya iyalah. Sini. Untung aja abang nggak disesatkan sama iblis-iblis sana tuh. 1 jam loh Bang, 1 jam Bang aku dengan lemah. Kalau berbicara tentang iblis tadi ya, saya sih tidak kaget. Saya tidak kaget. Makanya di Markus 16:15 itu Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, termasuk ular tadi. Masuk iblis berarti kan begitu Bang. Gitu loh. Ada dalilnya gitu loh. Iya. Jujur Bang, aku puas hatiku Bang mendengar. Salah, tapi salah juga. Sabar dulu Bang. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang diberitakan makanya, kok tai. Bentar dulu, yang diberitakan kok tai. Nah itu beda konteks Bang. Nanti dulu. Iya, jadi memang di dalam Bible itu lengkap Bang, sempurna memang. Jadi ada horny, ya, ada sundal-sundal, ada tai, bahkan ada apa lagi tadi tuh roti onan lengkap sampai maninya tumpah, ya. Tumpah pokoknya lengkap di situ segala sesuatu yang ada. Penyondol, sundal bolong semua ada di Bible kok Bang Darian. Jadi nyambung sambil mengisi kekosongan ya, siapkan pelurunya pendeta besar ya. Jadi saya tidak kaget kalau dikatakan bahwa iblis itu ikut memberitakan Bible. Makanya di Markus 16:15 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, termasuk ular tadi. Artinya
iblis memberitakan Injil kepada iblis juga. Karena apa? Ular kan termasuk ular kan termasuk makhluk iblis. Nah, makanya saya sempat ya, namanya 3 hari di Vatikan ya, sempat juga ya, akhirnya tuh memberitakan Injil dan membaptis ular, kodok, tikus, apa segala ada kok. Sempat saya dokumentasikan juga gitu, sempat ini. Nih. Bang Darian, aduh. Darian, izin skip jangan video. Kalau video itu kan kreasi orang, nggak enak. Kita komal edukasi gitu. Kalau video itu bentar-bentar aja bang, dikit-dikit aja bang. Oke siap. Ya yang penting kan kita maksudnya sesuai dengan dalil ya kan. Iya data valid ini luar biasa ini. Memberitakan Lengkap berarti, lengkap ya. Yang ini udah dibaptis belum ya? Pendeta besar, ini udah dibaptis belum itu gambar itu tuh yang di tempat saya itu? Waduh. Nah, ini. ini. Babi makan babi ini. Babi makan babi. Itu sedang. Nah, ini ku bilang ini ya. Banyak banget makan congor babi, congor jadi congor. Congor babi. Ya, bom dut. Badan besar, akalnya kecil. Bom dut. Betul. Gitu ya. Tentang itu. Kok percis bang, yang kayak percis bang ya? Aduh bang, kalau menurut hati aku masih sakit hati aku bang. Aduh Apa yang kau sakit hati? Bersukacita lah. sama si Oten itu. Bang Jeki tadi merasa puas apa maksudnya mendengar komal ini dah? Puas banget bang, puas. Masya Allah. Mene tekel. Nah itu. Jadi terbukti ya, ini antara komalnya edukasi ya, terbukti Bapak ya. Iya betul. Jadi Kristen kalian itu harus mendapatkan. Sebentar Pak Pendeta, di bawah ternyata ada yang kepanasan. Itu. Tapi belum bisa jelasin. Mene tekel belum bisa itu Pak Pendeta. Lanjut. Itu sampai suatu hari belum kiamat pun nggak bisa jelasin. Kalau Kristen kan nggak baca Bible loh mereka bang, mana bisa jelasin, kan? Iya, jadi gini ya, mengenai Yesus sedikit lagi ya Pendeta ya. Sebelum ini udah jamnya apa? Cerita keledai. Nah, ini udah jamnya. Satu lagi ya Pendeta ya. Nih, jadi kenapa Yesus ini adalah tadi bilang Beelzebul, iblis apa? Karena di sini di Ibrani, kalau iblis itu lebih rendah dari malaikat tentunya ya. Malaikat lebih tinggi ya. Karena perang naga iblis dikalahkan. Nah, di sini Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia, Yesus ya, Roh besar, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Waduh. Ya itu Yesus. Ini ada Yesus loh. Jadi Yesus ini lebih rendah dari malaikat. Ini Bang Baal valid ini Bang Baal. Ya. Kalau Yesus adalah iblis, memang iblis lebih rendah daripada malaikat. Karena di sini dia yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Soalan baru ini Pak Pendeta, soalan jelas ya. Jadi Yesus ini lebih rendah dari malaikat. Makanya kayak di Taman Getsemani, Yesus menggigil ketakutan gitu ya. Ini. Iya. Karena iblis. Nah, lanjut, Pak Pendeta. Udah jam keledai ini, Pendeta. Sudah waktunya. Silakan. Baik. Sebenarnya daripada tadi ya, aku WA aku, DM aku terus datang banyak masuk ini, ya. Jadi kadang-kadang Kristen ini mereka ini nggak sabar bertanya, mereka penasaran gitu ya. Jadi pertanyaan mereka pun mungkin jam-jam begini mungkin mereka bertanya gitu ya. Apa-apalah, mungkin kita bisa menjelaskan dikit lah ya.
Ini tadi nyambung tentang itu, tentang menginjili segala makhluk itu. Mungkin Kristen ni pada mereka ni enggak baca Bible mereka. Padahal di Bible jelas tertulis beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Gitu loh. Jadi kadang-kadang Kristen ni membaca Bible yang enggak. Jadi gini persoalan Kristen ni bertanya yang masuk ke DM aku ni terus menerus ini. Kristen ni botol Kristen kadang-kadang. Satu-satu lah 10 gitu. Gimana sih kalian? Jadi begini soalannya, mereka marah-marah pada aku ya teman-temannya, mereka marah pada aku. Pendeta besar, Bang Anas, enggak ada Yesus itu nyolong keledai katanya. Loh Kristen. Itu sebab kalian ya Kristen ya baca Bible. Kalau aku sebagai seorang pendeta besar ngomong Yesus itu mencuri keledai, datanya di Bible jelas. Mana mungkin aku berbohong kok? Gimana sih? Ya? Jadi keledainya udah dibalikin Bang. Belum Bang, belum sampai. Jadi begini ya, Kristen, aku ceritakan daripada awal ya. Ini malahan Kristen ngomong pada aku, pendeta besar, enggak ada di Bible tu nginjili keledai. Aku nginjili binatang. Loh, enggak baca Bible kalian Kristen, pendeta, jemaat, botol. Di Bible tu jelas tertulis perintah Yesus nginjili segala makhluk. Tu sebab Bible dibaca, jangan Bible diketek. Jadi di Bible itu dijelaskan Markus 16 nomor 15. Apa kata di sini? Ini perintah Yesus loh. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible itu kepada segala makhluk. Jelas. Jadi termasuk iblis ya Pak Pendeta, termasuk iblis ya. Ya, termasuk iblis, setan, nirojim itu. Jelas. Jadi aku jelasin ya kalian Kristen ya. Di sini ada perintah daripada Yesus, beritakanlah Bible itu kepada segala makhluk. Makhluk ini termasuk binatang. Jadi apa salahnya aku menginjili binatang? Aku ngikutin perintah Yesus loh. Itu. Ya. Jadi aku cerita sedikit ya. Aku itu pernah nginjili keledai. Keledai ya. Luar biasa. Jadi ketika aku nginjili keledai itu curhat padaku. Gitu loh. Keledai curhat padaku. Ini banyak juga Kristen ngomong, pendeta besar, mana bisa keledai ngomong? Loh, Bible enggak baca loh, Bible enggak baca. Keledai itu bisa ngomong menurut Bible tu sebab Bible tu harus dibaca. Ini Bible tu ditulis keledai bisa ngomong loh di sini. Bilangan 22 nombor 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Biliam, keledai bicara. Ini apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Keledai ngomong. Tetapi bukan bahasa manusia, bahasa keledai ni. Kalian belajarlah, pendeta, ya, bahasa keledai. Jadi keledai itu ngomong, keledai itu, ya. Catatlah, jangan kalian ngomong-ngomong binatang enggak bisa bicara, binatang enggak bisa bicara. Jelas tertulis binatang itu ngomong, keledai itu. Jadi aku itu nginjili keledai. Ketika aku nginjili keledai itu curhat padaku. Itu loh. Keledai itu curhat, kan? Curhat dia sambil nangis-nangis dia. Pendeta besar, nangis keledai. Dia curhat padaku, kan? Pendeta besar. Curhatnya apa? Kami ini Curhatnya tinggal sisa-sisa katanya. Gitu ngomongnya. Tolong kami pendeta besar, kenapa nenek moyang kami di zaman Yesus banyak nenek moyang kami yang hilang katanya, gitu loh. Jadi keledai itu curhat, minta tolong pada aku, pendeta besar, tolong siasat kenapa nenek moyang kami banyak yang hilang sehingga tidak ditemui di zaman Yesus, gitu loh. Keledai curhat. Jadi aku kasihan, aku ingin membantu keledai itu mencari kenapa zaman Yesus keledai banyak yang hilang, gitu kan? Jadi aku ketemu suatu laporan daripada pakar arkeologi mengatakan menemukan satu artifak
bangkai keledai, rangka keledai. Jadi mecin. Katanya pakar arkeologi itu rangka keledai itu usianya 2000 tahun. Berarti mecin. Zaman Yesus. Mecin itu. Pas itu. Sinkron kan? Ketika ditemui rangka keledai itu, artifak itu, ketika ditemui belakang keledai itu ngengkang sampai malahan ada berkas darah loh. Jadi mecin ya. Jadi aku mulakan siasatan aku. Oh, berarti ni mecin, berarti ada sesuatu yang berlaku di zaman Yesus, gitu kan? Aku cari-cari tahu nih. Tiba-tiba aku terbaca di Bible, Yesus mencuri keledai. Ini kalian Kristen marah-marah pada Pak Pendeta itu enggak mencuri, Pak Pendeta, ngambil tapi enggak ngomong sama yang punya itu Pak Pendeta. Kalau ngambil tanpa ngomong milik orang, ya nyuri lah bang. Enggak nyuri, nyolong lah dia. Oh, ini Kristen marah padaku. Oh, enggak ada Yesus nyolong keledai lo, bang. Ini pendeta besar. Lo kalian itu sebab Bible dibaca, Bible dibaca. Aneh nih Kristen. Jadi di mana datanya? Di sini. Catat, jangan kalian pelangak-pelongok. Orang kasih tahu kalian nggak tahu. Jadi aku terbaca di Bible, kan? Aku terbaca di Bible. Aku mulaikan siasatan aku. Kenapa di zaman Yesus itu keledai banyak yang hilang? Jadi aku mulakan siasatan aku. Terbaca di Matius 21 bagi 1 kurang 11. Benar ya Bang Mas ya? Titik tumpuk Pak Pendeta, titik tumpuk. Ini Bang Erwin, Pak Pendeta ini membaca sesuai yang tertulis. Valid. Benar. Sesuai tertulis ya, jangan menghujat ya. Jadi di sini kita bacakan ya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem, gitu ya, perikopnya. Kita baca ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Aku memberikan analogi gampang difahami. Oten ni harus dianalogikan bang, sebab mereka ni botol, gitu ya. Jadi gini ya Oten ya, Kristen ya, pendeta jemaat ya. Di sini dikatakan analoginya gampang kok. Ada seorang ketua preman. Ketua preman, ya. Ada seorang ketua preman dan 2 orang anak buahnya. Siapa ketua premannya? Ya Yesus. Siapa anak buahnya? Ya 2 orang muridnya ini. Gampang kok ngertinya. Gimana sih? Ya. Dengan pesan, berarti ketua preman tadi berpesan. Ini analogi ya, jangan menghujat ya. Dengan pesan. Apa pesan ketua preman tadi? Ya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Di baris bawahi itu betinanya ini loh, di garis bawahi. Gitu kan? Jadi aku pernah bertanya kepada seorang uskup agung, kan? Uskup agung sampai mencret, nggak bisa jawab dia uskup agung. Aku nanya pada uskup agung itu, uskup, ini di sini kenapa keledai betina? Enggak keledai jantan. Uskup agung mencret, nangis di pojokan, enggak bisa jawab dia. Mencret dia. Enggak bisa jawab dia. Tapi enggak apa-apalah kan? Enggak apa-apalah itu kan. Jadi aku lanjut ya. Keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Yesus berpesan kepada 2 orang anak buahnya itu, lepaskan keledai betina itu, bawa kepadanya. Untuk apa? Nanti jawapannya. Ya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, ini yang aku katakan nyolong tadi. Ya. Jikalau ini Kristen-Kristen marah padaku. Berita besar. Enggak ada Yesus nyolong keledai. Loh ini aku nanya kalian Kristen, mengambil barang orang lain tanpa minta izin, apa istilahnya? Ya nyolong lah. Harusnya Yesus berpesan minta izin duluan. Ini ngapain jikalau? Berarti udah terperguk kan? Udah terperguk baru ngomong, berarti nyolong. Ini kan?
Malah dikatakan apa di sini? Diugutnya lagi pemilik itu. Ini ya, pesan Yesus ini. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Diugutnya lagi pemiliknya. Katakan ketua preman tadi memerlukannya. Kurang ajar nih. Kurang ajar dia. Ada kan? Diugutnya lagi. Nah, ini udahlah ngambil barang orang lain tanpa minta izin, udah terpergok. Oh, diugutnya lagi. Kurang ajar ya. Nah. Bawalah keduanya ke Tuhan. Ia akan segera mengembalikannya. Ini soalan kedua yang aku tanyakan kepada Uskup Agung tadi. Uskup, di sini dikatakan Yesus ingin mengembalikan keledai betina ini. Di mana ayatnya Yesus mengembalikan keledai betina ini? Uskup Agung mencret, nangis di pojokan, tak bisa jawab. Uskup Agung. Jika Uskup Agung pun tidak bisa menjawab, apalagi kalian, woi pendeta, jemaat, botol, pasti kalian pelangak pelongok. Uskup Agung pun tak bisa jawab. Gimana kalian mau menjawab? Tak bisa kan? Uskup pun mencret sama aku, gimana kalian? Benar kan? Nah. Jadi aku bertanya kepada uskup tu, di mana ayatnya? Uskup mencret tak bisa jawab. Enggak ada. Enggak ada pendeta besar, enggak ada. Enggak ada. Berarti jika tidak ada ayatnya Yesus mengembalikan keledai betina ini, kan? Nanya nih, kalian Kristen, Uskup Agung pun enggak bisa jawab ini. Jika Yesus tidak mengembalikan keledai betina ini, apa nasibnya? Aku nanya kalian Kristen, nasib keledai betina yang dicuri oleh Yesus ini, apa nasibnya? Aku nanya kalian. Pasti kalian Kristen tak bisa jawab. Udah Bible tak baca, lepas tu ditanya tak bisa jawab. Lepas tu sok tahu kalian Kristen betul. Ya? Aku tahu kalau tanya, Bang. Jadi ya kalian Kristen ya harus cari tahu dikit lah apa nasibnya. Aku bertanya ya, hampir 1 tahun aku ingin membantu keledai betina tadi loh. Aku ingin membantu dia loh sebenarnya. Jadi hampir 1 tahun aku mencari jawapannya. Nasib keledai betina itu aku temukan di satu data loh. Ya, Kristen nih ketika aku memberikan data, mereka mengatakan aku menghujatlah itu data hoak lah. Gimana sih Kristen? Harusnya kalian Kristen ya bersyukur loh. Aku cari data valid loh untuk kalian Kristen. Enggak. Ini data valid. Jadi sekarang hampir 1 tahun aku cari data, ketemu bang. Aku ketemu nasib keledai betina itu bang di satu tempat loh bang. Jangan menghujat ya kita ya. Yang menghujat turunin, yang menghujat turunin. Yang menghujat, yang framing diturunin ya host ya. Yang di bawah yang enggak yang ketawa, yang ketawa, jadi ketawa kira yang baik. Ya. Baik. Kita ketemukan suatu data di Bible. Nasib keledai betina itu agak sadis ya. Tetapi sesadis apapun nasib keledai betina itu harus kita sampaikan kepada orang ramai supaya orang ramai tahu. Nah kan? Jangan kita menghujat framing tak bisa. Gini ya. Jadi nasibnya agak sadis ya teman-teman ya. Tapi sesadis apapun aku harus menyampaikan juga walaupun hatiku agak pedih, sadis. Luar biasa. Ya, baik. Kita lanjut ya. Jadi aku temukan datanya itu di sini. Jangan menghujat kita ya, nggak bisa ya. Aku temukan data di sini ya. Kita bacakan sedikit. Ini data valid ya daripada Bible ya. Kita bacakan ya. Aku temukan sambungan nasib keledai betina itu di sini. Di mana? Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert D. Meyer dari Gereja Reformis Belanda. Ini banyak nih teman-teman Kristen nih DM aku, WA aku. Oi, pendeta besar. Anas, itu data hoak itu. Kami nggak pakai. Lah urusan kalian nggak pakai. Bukan urusan aku ke. Aku hanya menampilkan data. Kalian itu, ini harus kalian Kristen tahu ya. Kalian itu Kristen ya, banyak versi Bible-nya loh. Bible tuh banyak versinya. Malahan Bible tuh banyak manuskripnya. Yang terbaru, yang tercatat, Kristen itu memiliki 60.000 manuskrip loh. Bible yang kalian pegang itu hasil daripada kanonisasi, dipilah di tahun 325 di konsili itu baru dijadikan Bible yang kalian pegang itu. Ada Lukas, ada Markus,
Jadi kalian harus tahu manuskrip itu masih ada tersimpan. Malahan Bible kalian ada yang apokrif disembunyikan. Ini salah satunya. Betul. Nanti enggak? Jangan kalian ngomong-ngomong ini enggak ada, kami enggak pakai. Ya bukan urusan gue. Aku hanya bacakan aja data valid ini. Ya. Jadi ini data sambungan nasib keledai betina ada di sini. Alkitab terbitan 98. Sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda. Masih tersimpan di mana ini Bible? Masih tersimpan di National Bibliothek Vienna, Austria. Ini Kristen ini ngomong-ngomong nggak ada. Kalian belum pernah pergi ke sini, kalian ngomong nggak ada. Gimana sih kalian? Pergi dulu lah ke sini, baru ngomong nggak ada. Aku udah pergi, ada. Betul. Kalian ngomong nggak ada, gimana sih Kristen botol nih? Ku salib terbalik juga kalian nih. Betul ya. Jadi lanjut ya, jangan menghujat kita ya. Kita bacakan data yang valid. Jadi ketika dibacakan firman Tuhan, jangan dipotong-potong ya. Nanti Tuhan marah, parah kita. Ya. Oke. Puji tukang. Haleluya. Cuy. Ya. Hati-hatilah kena. Oi. Bukan memuji lo bang, mau baca firman Tuhan lo bang. Ya lu dah kena aku jadi potong. Oke, lanjut ya. Dicatat ya Kristen ya, betul ya kalian dicatat lah, dengan kalian pelangak-pelongok, ku tampar nanti kalian Kristen. Ya. Ini sambungan nasib keledai betina yang dicuri oleh Yesus ya. Kita baca ya, jangan menghujat ya. Oke. Naiklah Yesus. Naiklah. Iya. Oke. Ya, sebab baca Bible harus konsentrasi yang tinggi loh bang. Ya, harus difokus, harus dibaca dengan minda yang kuat, gitu ya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan. Seperti biasa, kebiasaan Yesus. Kurang ajar ini ya. Kebiasaan dia. Diulang lah ya, jangan dipotong-potong ya. Jangan menghujat ya. Ulang. Jelas, bacanya yang benar. Ulang. Oke. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Enggak, salah, baca salah. Jangan potong bang. Iya. Jangan dipotong-potong ya. Ini firman Tuhan loh. Jangan sampai Tuhan marah. Tuhan marah nanti kita yang parah. Tidak boleh berdengung. N-nya tidak boleh berdengung. N-nya dilarang berdengung. Itu. Iya. Coba yang benar. Naiklah Yesus. Enggak boleh pakai kol-kol, enggak boleh. Enggak boleh. Itu nikotnya bang. Itu aja sih ya. Masalah N-nya cuma satu. Itu beda dengan non-nya dua itu. Ada non di sana. N-nya satu. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari ini data valid. Ini DM lagi masuk kurang ajar. Aku sedang jelasin loh. Ini DM lagi loh. Aku sedang membacakan. Gimana sih? Ini aku bacakan data yang valid daripada Alkitab terbitan 28 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda. Ini Bible masih tersimpan di National Bibliothek Vienna, Austria. Oten, betul. Kafir. Catatlah. Baca yang benar, yang hikmat, hikmat. Jangan di DM lagi ya, kita sedang bacakan ini. Oke, baca ya. Yang dipotong-potong ya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri. Jangan dipotong-potong loh bang. Ini kita sedang bacakan firman loh bang. Tuhan marah loh bang Haji bang. Ya Bible dibaca harus kita. Jangan ketawa, jangan menghujat ya. Kita pakai data valid ya. Ini kurang ajar nih Yesus ini ya. Baik.
Betul ya. Okey. Kita ulang ya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan. Host gimana sih? Kita bacakan Bible dulu. Aku mendengar tadi jari telunjuk Pak Pendeta gitu. Gimana itu? Oh betul juga. Betul. Jari telunjuk. Ini bang, jari telunjuk ini. Apa fungsinya kok jari telunjuk dulu yang dimasukin? Oh iya baik. Ini soalan bagus nih, luar biasa soalan. Baik. Jadi ada dua pendapat ya. Yesus itu memasukkan jari telunjuk duluan ke dalam lubang keledai itu ada dua pendapat. Ini pendapat yang valid ya. Ya. Jadi pendapat yang pertama itu mengatakan Yesus memasukkan duluan jari ke dalam lubang keledai itu untuk tes suhu lubang keledai itu bang. Itu ya. Sebab apa? Sebab Yesus ini dia enggak suka yang panas-panas amat, enggak suka yang sejuk-sejuk amat bang. Yesus ini dia suka yang suam-suam kuku bang. Jadi harus tahu ya kesukaan dia. Ini Kristen pun nggak tahu nih mereka nih Kristen nih. Mereka nih nggak tahu sok tahu betul. Kristen betul ya. Jadi itu pendapat yang ya. Jangan menghujat ya kita ya Bang Jeki ya. Bang Jeki jangan menghujat ya. Menghujat kita turunin loh. Ya. Jadi itu pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua mengatakan Yesus memasukkan jari telunjuk duluan itu untuk tes kedalaman lubang keledai itu bang. Jadi sebab apa? Sebab Yesus takut masuk kemaluannya gak bisa keluar bang. Gitu lah bang. Itu pendapat yang valid. Ini ketawa-ketawa gimana? Kayak ngejek dia. Jangan mau hujat bang. Apa ini? Orang baca ayat. Kurang aja Ini lagi baca kitab suci Bang Jeki. Iya. Jangan menghujat ya. Ini data valid yang kita bacakan di Bible. Oten catat ya, jangan kalian menghujat ya Oten ya. Tampar lagi kalian Kristen ya. Jadi di data ini jelas tadi pendapat dicatat ya Oten ya. Kristen, pendeta, jemaat, kafir, Kristen betul catat ya. Jadi dua pendapat itu pendapat yang valid untuk Vatikan ya. Kalian jangan sok tahu Kristen. Ini data valid. Nanti kalau ditanya nanti pelangak kali. Itu hari ya ada satu orang Kristen ya ditanya kenapa Yesus memasukkan jari telunjuk duluan. Dia pelangak pelongok nyelam timbur kabur. Ya betul Kristen. Itu sebab naik ke koma Muslim ditanya Bible nggak tahu, pelangak pelongok. Lepas tu nyelam timbul kabur, nangis di pojokan. Betul ya. Jadi ketika aku kasih tahu ini kalian catat supaya gampang nanti kalian naik ke koma Muslim ditanya Muslim harus jawablah. Ini kalian ditanya apa dijawab apa. Jadi gitu ya. Jadi itu pendapat yang valid di Bible. Ini Nyonya Gea ini suka menghujat ini. Naikin. Nyonya Gea ini menghujat. Nyonya Gea menghujat. Diblokir aja. Ngapain menghujat di sini? Jangan menghujat lah. Disiapkan AC-nya, bos. Disiapkan AC-nya, dinaikkan biar kita siapkan ruang khusus untuk si Gia. Itu. Nyonya Gia menghujat ya, dengan menghujat ya Nyonya Gia ya. Tolong host, diperhatikan baik-baik. Menghujat diblokir aja. Ngapain menghujat aja berdiri? Mana sih? Okey, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Jadi tujuan tadi dua ya pendapat yang valid dua tadi ya. Harus dicatat. Pertama untuk tes suhu lubang, yang kedua tes kedalaman lubang. Okey ya.
yang dua pendapat yang valid ya. Jadi kita lanjut. Jadi di sini dikatakan Yesus itu memasukkan. Jadi aku saran kepada teman-teman Kristen ya, pendeta-pendeta, ketika kalian khotbah di gereja harus praktekkan. Gitu ya. Harus mempraktekkan ya. Contoh, kalau ada ayat Bible, aku kasih tahu ayat Bible satu ya. Contoh, sebelum kita kembali ke keledai ini ya. Contoh ayat Bible-nya ya. Ada satu ayat Bible. Di Bible itu di sini ya. Di sini ada satu ayat Bible dikatakan tentang ini ya, Kristen botol ya. Catat kalian pendeta jemaat botol kafir. Contoh, ini di Bible, kita bacakan di Bible ya, bukan kitab porno ya. Walaupun ada iras-iras kitab porno, tapi ini Bible. Di mana itu? Di Yesaya 23 bagi 3. Di sini dikatakan mereka berzina di Mesir. Mereka berzina pada masa muda mereka. Di sana buah dada. Buah dada tahu ya, buah dada ya Bang Udin ya. Tahu. Ini walaupun macam kitab porno, ini Bible loh Bang. Ya. Di sana buah dada mereka, buah dada mereka diremas-remas. Dan di sana puting keperawanan mereka dipegang-pegang. Ini salah terjemahan nih. Ini Kristen pendeta. Pak pendeta itu enggak sesuai dengan KBBI. Pak pendeta itu bukan dadanya, tapi susunya itu. Bukan susunya. Dada, tapi susunya. Terus bukan diraba-raba, tapi dijamah-jamah. Itu Pak pendeta itu salah Pak pendeta itu. Iya, itu ku bilang tahun depan direvisi. Jadi di sini ada buah dada mereka diremas-remas dan di sana puting keperawanan mereka dipegang-pegang. Ini di Bible kita baca ya. Pak pendeta, di sini salah terjemahan. Tahun depan direvisi loh, tahun depan loh. Bukan dada tapi susu. Susunya dipegang-pegang, diremas-remas gitu ya. Dijamah. Di sini susunya dijamah-jamah. Bang Erwin. Susunya dijamah-jamah. Di sini dikatakan puting, Bang. Puting keperawanan mereka dipegang-pegang. Ini salah terjemahan. Puting itu masa dipegang-pegang? Puting itu bukan dipegang-pegang, puting digentel-gentel gitu kan? Jadi di sini gimana? Contohnya gimana? Getel itu gimana? Getel. Jadi ini aku harus jelasin ya. Jadi nggak ngerti saya di getel itu apa? Ketika kalian membacakan Bible, harus kalian mempraktekkan. Supaya apa? Sebab jemaat Kristen ini botol-botol semuanya. Gitu. Ya. Jadi harus praktekkan supaya apa? Supaya jemaat lebih cepat ngertinya. Gitu ya. Sebab apa? Kalau ada jemaat yang bertanya, pendeta, gimana? Tadi kami baca Bible, di Bible ada tertulis buah dada diremas-remas. Itu gimana pendeta? Pendeta harus dipraktekkan loh, harus jelasin loh. Pendeta. Gimana itu? Bagaimana? Jadi harus ngambil apa gitu kan? Ngambil apa? Bentar. Host instruksi. Kayaknya Pak pendeta ini, host. Ini bahasanya beda kamusnya, host. Itu kan tadi bukan diraba-raba, tapi dijamah-jamah. Itu tadi bukan buah dada, tapi susu. Nah terus itu bukan gadis, tapi keperawanannya dipegang-pegang itu. Ini kayaknya bahasanya beda nih Pak pendeta besar ini. Itu di TL Bang. Soalnya kalau kita baca susunya itu Bang, aduh makin parah lagi Bang. Susunya. Masa susu? Tapi kan data valid itu Pak pendeta. Data valid itu. Kalau susu itu kan air. Masa air diremas-remas? Oh iya. Minum. Data valid itu. Jadi di sini ada ayat meremas-remas ya, buah dada susunya diremas-remas ya. Jadi harus pendeta mempraktekkan dulu, remas-remas gitu loh. Remas gitu ya. Supaya apa? Supaya jemaatnya ngerti. Sebab Kristen ini botol semua. Nanti kalau nggak mempraktekkan nanti jemaat nggak ngerti gitu loh. Ya. Thomas turun. Ya. Jadi di sini ada sambungan ayat dan di sana puting keperawanan dipegang-pegang. Ini salah terjemahan nih, bukan puting dipegang-pegang nih.
Puting itu bukan dipegang, yang dipegang buahnya. Dipelintir-pelintir itu harusnya itu. Jadi di sini harus megangnya gimana? Megangnya gimana? digentil-gentil. Puting besar ini aja kok putingnya. Besar ini aja. Puting kan. Jadi puting itu digentil-gentil. Pendeta harus mempraktekkan loh. Jangan kalian baca Bible kepada jemaat, tetapi kalian nggak mempraktekkan. Jemaat nggak ngerti lah. Gimana sih? Jadi puting itu saya yang keripot gara-gara puting gentel-gentel ini. gentil-gentil, janji jangan putus saja. Putus nanti udah nggak ada mau digentil ya. Jadi salah terjemahan. Jadi intinya pokoknya ketika pendeta membacakan Bible harus mempraktekkan supaya apa? Jemaat cepat ngerti, gitu loh. Jadi ya. Jadi kita kembali kepada colok-colok keledai tadi ya. Bisa ya? Nggak mau hujat ya. Jadi di sini dikatakan seperti biasa, ya, seperti biasa Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan. Bangkitkan Tuhan itu gini. Yesus waktu melakukan pekerjaan di dalam dunia 3,5 tahun, dia menyelesaikan pekerjaan Bapaknya, dia kembali kepada Bapa di surga, gelar daripada Allah sebagai Tuhan telah diserahkan kepada anaknya atau diberikan kepada anaknya. Iya, ini saya jelaskan. Gelar diserahkan, dengar saya sampai saya jelaskan. Itu gelar itu telah diberikan kepada anaknya yang duduk sebagai anak Tritunggal yang bersama dengan Bapa di surga. Tidak